Dewan Istilah Ketua. Bapak Bupati Kapuas, Bapak Izzi Ibrahim Esta MMT, Simpun Devlion MDH, yang kami hormati unsur Ketua Majelis Sinode IKE Ibu Ari Egahni Beva SHMH, dan menurut kami ngomong sama Ibu Ketua Sinode bahwa satu-satunya perempuan yang menjadi salah satu wakil Sinode adalah Ibu Ketua Korporasi. Yang kami hormati Ketua Majelis Resor DKI Bapak Kapuas, Bapak Pendeta Mariadi MTH beserta Majelis Pekerja Harian, Bupati Kapuas, Bapak Insinyur Benderjim Bahat MMT, yang terhormat Ibu Ari Egahni, Ketua Majelis Kalimantan Evangelis, satu-satunya perempuan di jajaran ketua orang. Harusnya beliau bisa menggantikan saya sambutan di sini kalau saya tidak ada. Tapi karena saya ada, beliau katakan ibu saja, gitu ya. Sekaligus juga sebagai anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah, yang nampaknya gambar beliau sudah mulai ada untuk melanjutkan periode ke depan. Begitu ya Bu ya. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati Benderjim S. Bahat MMT, Ibu Ari Egahni SHMH, Bapak Yohanes Esti, Ibu Ketua Umum GKE, Bu Pendeta Dr. Simpun Devlion MTH, dan para tokoh-tokoh gereja, para donatur, Ketua Panitia Sinode South ke-22, Bapak Penetua Semantimon, Ketua MP, Ketua BPP, dan seluruh bersama dengan anggota MPR South, MPH Majelis Jemaat, rekan-rekan pendeta dan pikeres yang berkenan hadir dalam Sinode South ini. Semoga program yang kita susun dan tetapkan hari ini menjadi acuan kita melanjutkan apa yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara, Sinode South kita akan laksanakan 2 hari ini. Hari pertama kita mendengarkan paparan narasumber yang disampaikan para narasumber untuk memperkaya kita menyusun program pada besok hari. Dimohon kita bersama sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita sehingga program kita bisa terarah dalam 5 tahun ini. Dan sekali lagi Bapak Ibu, sebuah kerinduan saya menuju pada gereja yang berdiri. Karena selama ini gereja tidak mampu berbicara tentang beasiswa. Resort Kol Kapuas tidak ada satu beasiswa, karena memang tidak ada dananya. Ini ada Pak Bendara, saldo resort tahun ini hanya 14.300.000 sekian. Itu pas-pasan. Kenapa bantuan ke Sinode itu adalah gerakan dari Bapak Ben, gerakan dari perwakilan. Jadi kalau mengandalkan kemampuan resort kita sangat minim. Ini dibutuhkan kebersamaan kita melihat ke depan apa yang harus kita lakukan. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat bersinode resort ke-22. Dan akhir kata saya mau katakan, kita boleh tidur di tempat yang berbeda, tetapi memiliki mimpi yang sama, yakni membangun GKI yang lebih maju dan jaya. Kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Terima kasih. Hari ini kita dapat berkumpul di gedung Gereja Gloria Jemaat GKI Pelawak ini dalam rangka mengikuti kegiatan Sinode Resort ke-22. Kegiatan ini merupakan satu agenda yang dilaksanakan 5 tahun sekali, yang harus kita lakukan untuk menyusun program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang, dan sekaligus mengevaluasi program yang telah dilaksanakan dalam sinode ini. Juga akan melaksanakan dalam sinode ini juga melaksanakan pemilihan
NPH Resort dan BPP sekaligus seluruh pengurus kategori resort Pulau Kapuas. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, Resort Pulau Kapuas memiliki 14 jemaat dan 1 calon jemaat dan merupakan salah satu resort penopang untuk Majelis Sinode GKI yang berpusat di Banjarmasin. Akan tetapi dalam kenyataannya, jemaat-jemaat di kawasan resort Pulau Kapuas ini masih belum mandiri. Bahkan banyak jemaat yang setorannya masih di bawah gaji pendetanya. Jemaat yang dianggap mandiri bahkan jadi penopang resort adalah hanya ada 3 jemaat. Jemaat Selat, Jemaat Kelawa, dan Jemaat Eprata. Sedangkan Jemaat Dandahu dan Basara yang terdiri dari gabungan Jemaat Batua, Talenta, Sion, dan Haleluya hanya mampu untuk gaji pendeta sendiri. Sedangkan jemaat yang lain yang ditambah Pejai, Terusan Tengah, Terusan Raya Barat, Palingkau, dan Sentatas, apalagi calon jemaat Dandahu A2 masih ditopang oleh resort. Mengingat hal di atas, resort Pulau Kapuas sungguh sangat berat untuk dikatakan mandiri. Sedangkan masih ada jemaat yang belum memiliki pendeta pelayanan. Selama ini resort ditopang oleh pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Bapak Bupati Ben Rahim SBH MM, tepuk tangan untuk Bapak Bupati, dan Ibu Ari Egani yang menolong membantu perjalanan pelayanan resort dan juga membantu setiap permohonan dari pihak Majelis Sinode. Dan juga terima kasih ditopang melalui Sinode Perwakilan GKI Kabupaten Kapuas, Pak Yan Hendriale. Terima kasih sehingga resort dapat melaksanakan program topang-menopang yang diprogramkan Majelis Sinode GKI. Mengingat berat tantangan dalam dunia pelayanan, maka kita sangat membutuhkan inovasi-inovasi yang baru atau pikiran-pikiran baru dalam rangka menghadapi tantangan ke depan. Ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita bersama. Jemaat yang semakin kritis dan membutuhkan pelayanan lebih serius. Kunjungan pengembangan kepada jemaat sangat diperlukan dalam rangka memberi motivasi atau semangat dalam menghadapi tantangan hidup. Ketua-ketua Majelis Jemaat Seresort GKI Pulau Kapuas, yang kami hormati pendeta-pendeta pelayanan Seresort GKI Pulau Kapuas dan tamu undangan beserta seluruh peserta sidang Sinode 20 GKI Pulau Kapuas di Jemaat GKI Kelawan. Kami akan menyampaikan laporan panitia penyelenggara Sinode Resort ke-22 GKI Pulau Kapuas tanggal 21 Januari 2023 di Jemaat GKI Pulau Kapuas sebagai berikut. Dasar kegiatan: 1. Tata gereja Gereja Kalimantan Evangelis. 2. Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis nomor 6 tahun 2016 bab 4 garis miring pasal 17. 3. Keputusan Sinode Resort ke-22 GKI Pulau Kapuas tahun 2017 di Dandahu. 4. Surat keputusan Majelis Resort GKI Pulau Kapuas nomor 116 garis miring NPHR garis mendatar GKI garis mendatar KK garis miring KAP garis miring 06 garis miring 2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang revisi 1 komposisi dan personalia panitia penyelenggara Sinode Resort ke-21 GKI Pulau Kapuas tahun 2023. 5. Keputusan rapat NPH Resort Pulau Kapuas
dan panitia penyelenggara pada Kamis 15 Desember 2022 di ruang kerja Ketua Majelis Resort GKE Kuala Kapuas. Maksud dan tujuan: 1. Untuk menampakkan persekutuan dan kebersamaan jemaat-jemaat di lingkungan resort GKE Kuala Kapuas. 2. Untuk melaksanakan pengawasan dan penilaian dalam kehidupan bergereja sekaligus memberikan bimbingan dalam pelaksanaan panggilan gereja. 3. Membahas dan menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan keuangan Majelis Resort GKE Kuala Kapuas masa bakti tahun 2018-2023. 4. Menjabarkan hasil keputusan Sinode Umum ke-24 GKE tahun 2021 di Kuala Purun, Gunung Mas. 5. Membahas usul dan saran dari Majelis Resort dan Majelis Jemaat. 6. Memilih dan menetapkan seluruh anggota Majelis Resort, Majelis Pertimbangan Resort dan Badan Pengawas Perbendaharaan Resort. 7. Menetapkan tempat sidang 1 Majelis Resort GKE Kuala Kapuas. 8. Menetapkan 4 Sinode Resort ke-23 GKE Kuala Kapuas berikutnya. 3. Melalui tema dan subtema. Tema: Aku adalah awal dan yang akhir. Wahyu pasal 22 ayat 12 dan 13. Subtema: Resort GKE Kuala Kapuas menjadi struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 4 melalui peserta sidang. Adapun jumlah peserta sidang Sinode Resort ke-22 GKE Kuala Kapuas berjumlah 180 orang dengan rincian sebagai berikut. 1. Utusan dan peninjau jemaat dan calon jemaat Resort GKE Kuala Kapuas. 2. Pendeta Resort. 3. Semua anggota Majelis Resort, Majelis Pertimbangan dan Badan Pengawas Perbendaharaan Resort. 4. Badan garis miring yayasan di tingkat resort. 5. MPH Sinode GKE dan perwakilan pengurus kategorial tingkat resort. 6. Panitia dan undangan Majelis Resort GKE Kuala Kapuas. 5. Melalui waktu dan tempat. 1. Sidang Sinode Resort ke-22 GKE Kuala Kapuas dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 20 dan 21 Januari 2023. Nomor 2. Tempat pelaksanaan di Majelis Jemaat GKE Kuala Kapuas menggunakan tempat sidang, yaitu sidang pleno di Gereja Gloria dan di Gereja Prawe. Sidang nominasi di kantor MPH Jemaat GKE Kelawar. Anggaran biaya. Adapun jumlah dana yang ditetapkan sebesar 164 juta rupiah dengan rincian dana sebagai berikut. 1. Kontribusi masing-masing dari 13 jemaat se-resort GKE Kuala Kapuas dengan total 14 juta rupiah. 2.
pemerintah daerah Kabupaten Kapuas sebesar 150 juta rupiah. Dengan catatan di tahun anggaran 2023 untuk pembiayaan sidang resort ke-22 GKI melekat di Badan Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kapuas. Sementara dana atau biaya dan persidangan ini dibiayai bersama oleh rekan-rekan panitia sebesar 148.700.000 rupiah, sehingga kegiatan sidang esok dapat terlaksana tepat waktu pada bulan Januari ini 2023. Pada saatnya nanti kami mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati Kapuas Insinyur Ben Ibrahim S. Bahar MMMT dapat menyampaikan arahan dan sambutannya serta membuka secara resmi sidang Sinode Resort ke-22 GKI Pulau Kapuas tahun 2023 ini dengan pemukulan gong dan didampingi Ketua Umum Majelis Sinode dan Ketua Majelis Resort GKI Pulau Kapuas. Kepada rekan-rekan panitia dan semua yang terlibat dalam kepanitiaan persidangan Sinode ini, saya ucapkan terima kasih. Kita yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia. Dan kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Pimpinan Majelis Jemaat Lawan yang memberi kesempatan bagi kami selaku panitia untuk menggunakan gedung gereja Gloria untuk acara persidangan Sinode ini. Dan kami ucapkan selamat dan sukses kepada Bapak, Ibu peserta dan peninjau persidangan Sinode Resort ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian laporan panitia penyelenggara sidang Sinode Resort ke-22 GKI Pulau Kapuas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Sinode Resort yang umumnya sering terjadi adalah memilih orang-orang, sama juga dengan di Sinode umum ya. Hari pertama santai-santai, hari kedua, hari ketiga, lebih dari politik dunia sudah. Siapa yang ketua, siapa yang ini. Harusnya gereja dimulai dengan ucapan syukur. 5 tahun telah dilakukan banyak hal. Pak Maryadi melanjutkan 1,5 tahun. Sekum yang sekarang itu 3,5 tahun sebagai ketua SOM. Tapi Pak Maryadi dan seluruh kawan-kawan akan mempertanggungjawabkan 5 tahun pekerjaan itu. Ibu dan Bapak, dalam sambutan Pak Maryadi, Ketua Resort, saya sepakat. Dan itu merupakan garis besar tugas panggilan gereja kita. Kemandirian dalam 3 hal, daya, dana, dan teologi. Kita bersyukur Kabupaten Kapuas karena bupatinya orang kita. Kepala badannya, kepala dinasnya melakukan sesuatu yang tidak hanya begitu-begitu saja. Baik pendeta, penetua diakon, maupun kita semua. Tidak hanya berpikir hari ini selesai ibadah, selesai santai. Jangan. Pengembalaan, ketika kita
penggembalaan yang dikatakan itu, kita pun tidak hanya dikasih makan. Tuh Pak Bupati buat Bupati itu datang doain mereka. Saat mereka masuk ke rumah, tunggu aja di depan itu. Nggak mungkin tidak ada, mereka pasti pulang ke rumah. Burung yang terbang di udara pun pulang ke rumah gitu ya. Ketika mereka datang gitu, datanglah. Ibu, saya mau berdoa buat ibu. Saya mau berdoa buat bapak. Harus berani begitu. Jangan katakan mereka sibuk. Justru mereka sibuk, kita akan membiarkan mereka jatuh ke dalam dosa. Jika itu salah, justru kitalah yang akan mengingatkan mereka. Ini tugas pendeta. Jangan takut, jangan ragu-ragu. Kalau itu menjadi wilayah pelayanan kita, layani mereka sebagai seorang hamba Tuhan. Karena mereka menunggu itu. Setiap orang akan merasa terjamahkan ketika dikunjungi. Jangankan saudara-saudara, saya ketika didoakan, disebut orang kami berdoa buat ketua umum. Saya menangis, mengapa? Karena saya tahu pergumulan sebagai pimpinan. Dan kami butuh doa, apalagi mereka semua ini. Jadi kita, ibu dan bapak, minta maaf saya begitu banyak nasihat. Karena saya sangat khawatir sebagai manusia. Sekali lagi, 1,5 tahun lagi, kita akan bisa saja kehilangan orang-orang yang telah menolong kita. Kita bisa saja, tetapi doa saya, ibu dan bapak yang saya kasihi, saya hormati Pak Bupati dan Ibu Ari Gani, Wakil Ketua Dewan dan perwakilan seluruh para tokoh dan jemaat sekalian. Mari kita mengikuti Sinode Resort ini dari awal hingga akhir dengan setia, memberikan pikiran-pikiran yang baik, yang positif. Hal-hal yang tidak baik, mari kita enyahkan, mari kita tinggalkan. Yang lama biarlah lama, yang baru sudah datang. Tidak ada yang sempurna, mau ketua resort manapun tidak ada yang sempurna. Semua kita tidak sempurna. Justru di tengah ketidaksempurnaan, kita harus menjadi sempurna bersama. Yang saya hormati ibu bapak sekalian, lebih dan kurang saya minta maaf. Pada akhirnya nanti sebelum memberi kesempatan kepada Pak Bupati, saya menyampaikan apresiasi. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Majelis Resort yang telah bekerja 5 tahun yang lalu. Kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada kategorial. Terima kasih kepada seluruh majelis, ketua-ketua jemaat yang setia. Tentu yang tak setia pun terima kasih. Tetapi belajarlah setia Ibu Bapak Pendeta dan majelis. Terima kasih atas pekerjaan para pendeta. Terima kasih atas pekerjaan yang luar biasa. Dan apresiasi kami, terima kasih kami tidak terhingga kepada Pak Ben Ibrahim, Bapak Insinyur Balai Esbahat yang dan Ibu Ari Gani. Tiada terhitung kebaikan yang diberikan. Kadang-kadang harus berani untuk melakukan sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu tidak benar. Terima kasih Tuhan saja yang memberkati pemberian-pemberian yang diberikan. Terima kasih kepada wakil rakyat dimanapun dapilnya di seluruh Kabupaten Anambas, Ketua Dewan, Wakil Ketua dan seluruh anggota. Kita doakan mereka tetap melaksanakan tugas periode depan dan bantu mereka untuk dapat dilakukan. Demikian juga Ibu Ari Gani, terima kasih sebagai Ketua Sinode dan juga sebagai dapil namanya wakil dari Kabupaten Kalimantan Tengah. Terima kasih atas semua yang telah diberikan. Tidak hanya mensupport kaum perempuan, tetapi juga memberikan bagaimana kita bisa berdiri kokoh di tengah begitu banyak tantangan. Terima kasih banyak kepada panitia. Luar biasa, Pak Ismail ini ipar saya, Pak Bupati. Ipar Pak Bupati dan Ibu juga. Lanjutkan Pak. Tugas dan tanggung jawab. Terima kasih seluruh anggota panitia. Tentu jangan khawatir kalau Pemda katakan akan ada bantuan, pasti itu Pak. Apalagi yang di sebelah itu ketua perwakilan tuh berani itu. Sudah ada Pak Bupati di sebelah sana. Tidak ada janji yang tidak ditepati. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak sekalian.
selamat bersidang. Saya tidak bisa menyebut satu persatu. Terus memberkati pada akhirnya Pak Bupati, kami mohon dengan hormat dan kasih untuk menyampaikan petuah, petunjuk, saran, nasihat, sambutan dalam Sinode Resort ini, sekaligus membuka dengan resmi Sinode Resort ini supaya kami bisa melanjutkannya sampai di hari yang kedua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Keluar dari Danau Utama lagi, dari jauh masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, 3 kali, keluar lagi, kita sambil jalan, saya disco di atas mobil, itulah liku-liku. Kemudian tadi ya, ini wanita besi, ibu ketum, naga ulit, tahan tulang, tahan kulit. Coba bayangkan perjalanan beliau kan luar biasa. Dan ya, kalau sinode ini sampai ditunda, kemana wakil ketua 1 DPR? Kemana bupati? Ya. Ternyata ketuanya luar biasa, mengumpulkan dana kurang lebih 160 sekian kan. Berarti yang di Pemkap yang belum dikeluarkan kita sumbangkan saja kepada Majelis Sinode GKI Kota Kapuas. Bagaimana? Deal? Masih pikir-pikir. Nah, Bapak Ibu, kalau gitu berkat ini masih pikir-pikir. Baik, urehe kan. Paham ya, pasti Pak Ketua aja menutup kan? Ya, baik. Urehe tante. Baik. Ya, salam. Nanti dulu itu jadi itu. Ya, salam. Semangat selamat untuk Anda menjelang meleleh. Baik. Pertama-tama yang kita hormati, kita muliakan Ibu Ketua Umum Majelis Sinode GKI, Ibu Pendeta Dr. Simpon Efrion MTH, yang tidak asing lagi adalah sepupu saya, sepupu 2 kali. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mau perkenan kepada Bapak Bupati Kapuas Semua umat dan adalah ayo ikutin saya. Ini ya saya ini terbuka aja karena sudah ada jago. Saya selalu di orang mantenan juga saya sampaikan, ya, bahwa ini kenapa Bapak Ibu kita masih ya, bisa memberikan masukan dan saran. Ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terlalu panjang atau pendek? Oh pendek. Kalau gitu ya tambah lagi aja. Baik. Dengan memohon pertolongan Tuhan dan kita yakin dan percaya nanti akan ya mendapatkan kepengurusan yang baru, yang semangat. Dan dengan penyataan Tuhan, pengurusan yang baru nanti akan dimudahkan dalam segala hal. Dan saya juga ya, menyampaikan penghargaan, terima kasih saya kepada ya, kepengurusan yang lama. Kenapa Bapak Ibu? Karena ya, umat Kristiani ini ya, saya merasakan, saya melihat besar kontribusi dalam hal memelihara kerukunan dan kedamaian di Kabupaten Kapuas ini. Sehingga kita hidup rukun damai berdampingan dengan ya, sesama kita tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan. Tetaplah ini menjadi ya, visi misi kita.
Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah hilaf. Ya kita doakan ya Bapak Ibu Pendeta yang mungkin dan saya dengar banyak yang menjadi caleg ke depan. Ya, kita doakan supaya berhasil. Ya, tapi dengan catatan supaya ingat dengan ya menjadi sinode harus nah ya dan tidak ada mustahil nanti ya ke depan ya, harapan saya Bapak Ibu ya yang menggantikan saya di sini ya ini yang menggantikan saya di sini adalah ya, baik tepat waktu sesuai dengan rencana. Tepuk tangan untuk Pak Ketua dan seluruh anggota. Bapak Ibu, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Ibu Ketum, apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Resort GKI Kota Kapuas, bahwa ya, ke depan kita berpikir kita harus punya usaha. Bapak Ibu ya, dalam waktu yang singkat ini kita bersama-sama untuk mendukung. Potensi adalah usaha pertanian dalam arti luas. Contoh, ayo budidaya ikan. Itu di pasaran luar biasa Bapak Ibu. Tinggal bikin kolam aja. Itu bertonton hasilnya. Dan kalau dihitung, saya berhitung dengan petani. Luasnya hanya paling 15 meter kali 20 meter. Ibu, patin. Setelah dikonversi dari sekian bulan, saya duduk bersama nih petani. Mereka dapat dari kolam sebegini, mereka dapat per bulan itu 20 juta. Bayangkan Bapak Ibu. Ayo, jemaat besar. Kalau ada kesulitan, kita bantu. Di sini kan ada, ya. Nah, Pak Yohanes ada. Apa yang kita bantu? Siap. Ayo, sampaikan proposal, sampaikan rencana. Tolong proposalnya jangan terlalu panjang-panjang, nggak dibaca, Bapak Ibu. Bikin aja di kertas rokok, pendek saja. Bupati minta ini, nah ini itu titik 2 langsung. Kolam ikan, ya, pangan dan bibit. Selesai. Kalau terlalu tebal proposalnya tidak saya baca. Ini kan sering, Pak, kami nggak punya kertas nih. Saya minta sekarang kumpulkan. Nggak punya kertas. Saya bilang di kertas rokok saja. Nah ini ikan kita bicara. Kemudian lagi ini potensi. Ini kami baru saja panen ya, semangka di Keladan. Rupanya warga Keladan ini memang sengaja ya. Ada warga Keladan di sini. Nah, nih warga Keladan sengaja ya, artinya supaya ya, saya ini merasakan ini dengan Pak Len merasakan susahnya ke desa Keladan. Bayangkan Bapak Ibu ya, kita makanya waktu acara di Gereja Sinta kan dengan musik klenong-klenong saya nggak mau nari karena saya sudah menari di dalam mobil begini Bapak Ibu menuju ke Keladan. Artinya Pancasila.
setiap rangkaian kegiatan kami dan akan berlanjut sampai pada besok. Terima kasih Tuhan Yesus sebagai ungkapan syukur dan sukacita telah dihidangkannya makanan dan minuman untuk kami nikmati bersama. Tuhan berkati agar kami boleh mendapatkan kekuatan kesehatan bagi tubuh jasmani kami dan kekuatan iman di dalam Tuhan. Diberkati tangan yang sudah menyediakan segala sesuatunya bagi kami dan diberkati kami yang akan menikmatinya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan perkenalan untuk foto bersama. Pada waktu lagi cepat untuk ambil momen ini. Peserta Penetua Pak Darwis SPD dari Pangkal. Penetua Septina Nora di SE dari Timasua. Lutangan yang berikutnya. Mohon diperkenankan untuk bersama